Shalom kanak-kanak, apa kabar? Saya harap Anda dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Kami mohon agar Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dari mulai hingga selesai. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dari pulau dan benua terdengar suara lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Sebentar tadi telah pun selesai kita berikan persembahan. Oleh itu saudara, mari sama-sama kita berdoa persembahan yang telah diberikan dan menyampaikan doa Bapa kami. Mari kita tunduk dan berdoa. Ya Bapa, sebentar tadi kami telah pun memberikan persembahan. Kami berharap Engkau berkatilah persembahan yang telah diberikan, karena persembahan ini kami gunakan untuk membalas budi kepada Engkau, karena Engkau telah banyak membantu sepanjang perjalanan hidup kami. Persembahan ini kami gunakan untuk melayani Engkau. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan hari ini, mari saya pimpin dalam doa. Kita kunci tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas kami pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan kami mau mempelajari dan mendalami firman-Mu Tuhan, agar kami dapat memakai setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon Engkau buka pintu setiap hati kami, Engkau buka pintu setiap pikiran kami, agar apa yang kami pelajari masuk dalam pikiran dan hati kami, dan kami tanam dan kami guna untuk kehidupan kami. Kami serahkan masa ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab yang bertajuk Yesus dilahirkan di Bethlehem, yang terdapat dalam Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 20. Suatu hari Yusuf dan Maria terpaksa bertolak ke satu tempat yang sangat jauh dari Nazaret. Maria dan Yusuf terpaksa pergi ke Bethlehem, di kota di mana ibu bapa dan nenek moyang mereka berasal. Mereka perlu dibanci. Itulah yang diarahkan oleh maharaja ataupun pemerintah tertinggi ketika itu. Maria membungkuskan sedikit makanan untuk dijadikan bekalan semasa dalam perjalanan. Yusuf menyediakan barang-barang keperluan lain yang perlu dibawa bersama. Mereka tidak lupa untuk membawa selimut kecil untuk membalut bayi yang bakal dilahirkan. Perjalanan ini akan mengambil masa yang sangat lama, pikir Yusuf. Adakah Maria akan selamat? Yusuf melihat Maria, lalu dia pun berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tiba di Bethlehem dengan selamat." Apabila semuanya sudah siap, mereka pun mulai bertolak. Mereka berjalan dari hari ke hari. Banyak kali Maria perlu berhenti untuk beristirahat. Kemudian mereka meneruskan lagi perjalanan. Akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Mereka berasa sangat gembira tetapi juga sangat letih. Maria perlu berbaring. Tetapi di mana saja mereka mengetuk pintu, semua rumah tumpangan sudah pun penuh. Tiada lagi tempat mereka untuk bermalam. Yusuf mengetuk sekali lagi. Apabila pemilik rumah tumpangan membuka pintu, Yusuf pun berkata, "Tolong aku, istriku sudah mau melahirkan anak malam ini. Hanya ada sebuah bilik di dalam kandang," kata tuan rumah itu. "Kami akan mengambilnya," kata Yusuf. Tuan rumah itu pun menunjukkan mereka kandang tersebut. Yusuf membersihkan tempat itu untuk dijadikan tempat beristirahat. "Terima kasih Tuhan," bisik Maria ketika dia berbaring. Malam itu pun Yesus dilahirkan. Maria membalutnya dengan selimut yang dibawa. Yusuf membaringkan bayi itu di dalam palung, tempat di mana ternakan diberi makanan. Inilah penyelamat anak Allah. Mereka melihatnya dengan penuh kekaguman. Tuhan Yesus telah turun dari surga dan dilahirkan sebagai seorang bayi, sungguh kecil, lemah, dan tidak berdaya. Bayi itu pun tidur. Maria dan Yusuf memerhatikannya. Tiba-tiba terdengar bunyi bising di luar. "Siapakah yang datang?" "Oh, para gembala," kata Yusuf. "Silakan masuk. Apakah yang kamu mahu?" "Kami datang untuk menyembah penyelamat itu," kata mereka. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanya Yusuf. "Malaikat dari surga yang memberitahu kami," kata gembala-gembala itu, "semasa kami menjaga domba-domba kami." Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang di langit. Seorang malaikat Tuhan memberitahu kami, pada hari ini penyelamat telah lahir.
Dia memberitahu kami bahwa bayi itu berbaring di dalam palung dan dilitupi oleh kain selimut. Sebab itulah kami datang ke sini, kata mereka. Maria dan Yusuf mendengar mereka dengan kagum. Sekarang bukan mereka sahaja yang tahu akan rahasia Natal, tetapi para gembala itu juga mengetahuinya. Apabila para gembala selesai menyembah Yesus, mereka pun pulang dengan domba-domba mereka. Mereka memberitakan semua orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka tentang penyelamat yang telah dilahirkan. Demikianlah cerita kita sebentar tadi. Anak-anak, kita dapat memahami 3 hal dalam cerita sebentar tadi. Tuhan Yesus datang dari surga. Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi. Sebab itu, dia dapat memahami anak-anak kecil. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa di surga, sanggup menjadi seperti kita. Dia menjadi seorang bayi dan kemudian membesar menjadi seorang kanak-kanak seperti kamu semua. Anak-anak, kita perlu merasa kasih yang dalam terhadap Yesus. Seperti Yesus lahir di dunia ini, dia sangat mengasihi kita. Yesus dapat memahami kamu semua. Dia juga dapat merasakan apa yang kamu rasa. Betapa baiknya Tuhan kita. Oleh itu anak-anak, mari kita menyembah dan berterima kasih kepada Yesus karena sanggup menjadi seorang anak seperti kamu semua. Mari kita memuji Tuhan Yesus karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu sebentar tadi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat besar untuk kami. Engkau datang ke dunia sebagai bayi yang kecil. Engkau datang ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami daripada dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dikuatkan, agar kami terus menyembah Engkau dan terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sanggup menjadi seorang anak kecil untuk kami semua. Biarlah Natal kali ini Tuhan, kami dapat merasa kasih yang sangat dalam, seperti kasih yang sudah Engkau berikan buat kami semua. Agar kami senantiasa kuat, agar kami senantiasa percaya dan tetap setia terhadap Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14b. Bapa
telah menghantar anaknya sebagai Kristus, penyelamat dunia ini. Sekali lagi, Bapa telah menghantar anaknya sebagai Kristus, penyelamat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu akan setiap aktiviti yang sudah kami lakukan bersama anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dan semangat yang terus-menerus untuk melayani anak-anak lebih dekat di hadapan Engkau Tuhan, supaya mereka juga terus berpengharapan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.